Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat dan juga baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang seni tari, yaitu salah satu cabang seni budaya untuk kelas 7. Sebelum kalian melanjutkan untuk melihat pembelajaran pada video ini, saya harap kalian pada posisi yang tenang, nyaman, dan siap untuk menerima pembelajaran kali ini. Oke, tujuannya adalah kalian bisa memahami seni tari berdasarkan gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Tahukah kalian, setiap hari kalian melakukan gerakan-gerakan seperti berjalan, kemudian mengangkat tangan, kemudian menggelengkan kepala, kemudian seperti melompat sehingga tubuh kalian bergerak semuanya. Nah, sebenarnya gerakan-gerakan itu kalau disatukan akan menjadi gerakan yang indah, gerakan yang memiliki ritme, sehingga bisa disebut dengan gerakan yang teratur dan tertata. Dan seperti itulah pengertian dari seni tari. Unsur keindahan tari. Unsur keindahan tari meliputi 4 hal. Yang pertama adalah wiraga atau gerak. Maksudnya gerak kaki sampai kepala yang merupakan media pokok tari. Yang kedua adalah wirama atau irama. Maksudnya ritme, tempo, ketepatan perpindahan gerak selaras dengan jatuhnya irama dalam musik tari. Yang ketiga adalah wirasa atau perasaan. Maksudnya perasaan yang diberikan lewat raut muka dan gerak atau penjelasan jiwa dan emosi tarian seperti gembira, sedih, marah, tegas, dan lain-lain. Yang keempat adalah wirupa atau penampilan. Maksudnya rupa atau wujud memberi kejelasan gerak tari yang diperagakan melalui warna, busana, dan rias sesuai dengan perannya. Unsur dasar tari itu adalah gerak. Maksudnya gerak tari merupakan gerak yang mengalami perubahan proses stilisasi dari gerak wantah atau gerak sehari-hari menjadi gerak murni ataupun maknawi. Apa maksud dari gerak murni itu? Gerak murni itu adalah gerak yang dapat dibuat tanpa mempertimbangkan arti atau maksud, tetapi hanya mengutamakan keindahan gerak saja. Sedangkan gerak maknawi maksudnya adalah gerak tari yang mempunyai maksud atau arti dan makna tertentu. Elemen dasar gerak tari itu adalah 1. Ruang. Jika penari melakukan gerak di tempat tanpa berpindah tempat berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan bila penari berpindah tempat maka melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan maupun kelompok. Berikut adalah contoh dari gerak di ruang pribadi. Dan yang ini adalah contoh dari ruang umum. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah waktu. Maksudnya setiap gerak yang dilakukan baik itu gerak tanpa pindah tempat maupun yang pindah tempat atau membentuk formasi baru, semuanya akan membutuhkan waktu. Waktu yang dibutuhkan pun juga berbeda-beda. Kalau gerak tari harus dilakukan cepat, maka waktu yang dibutuhkan sedikit. Sebaliknya, bila gerak tari itu harus dilakukan secara lambat, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Di dalam tari, cepat lambat gerak tari dilakukan dinamakan tempo. Nah, yang ketiga adalah tenaga. Kalau kita melakukan gerak tari pasti membutuhkan tenaga. Meskipun dalam penggunaan tenaga berbeda-beda antara gerak yang satu dengan yang lain. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi 1. Intensitas. Hal ini berkaitan dengan kuantitas atau jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam menari yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Yang kedua adalah aksen atau tekanan. Maksudnya muncul ketika gerak dilakukan secara tiba-tiba. Yang ketiga adalah kualitas, berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga itu sendiri. Kemudian kita akan membahas jenis tari berdasarkan penyajiannya. Ada 3, 1. Tari tunggal, 2. Tari berpasangan, 3. Tari kelompok. Sedangkan jenis tari berdasarkan fungsinya ada 3 juga. 1. Tari upacara, 2. Tari hiburan, 3. Tari pertunjukan. Mari kita bahas jenis tari berdasarkan penyajiannya.
Jenis tari berdasarkan penyajiannya, satu yaitu tari tunggal, tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Penari mempunyai tanggung jawab pribadi untuk menghafal gerak dan formasi dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah tari berpasangan. Tari yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesama laki-laki atau sesama perempuan. Yang penting adalah berpasangan. Di dalam menari diperlukan keselarasan gerak dengan pasangannya, harus saling mengisi dan melengkapi, juga merespon dan kerjasama. Yang ketiga adalah tari kelompok. Tari ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih, diperlukan kerjasama yang lebih baik lagi. Keserempakan, gerak, dan permainan komposisi sangat menentukan. Kemudian jenis tarian berdasarkan fungsinya. Pertama adalah tari upacara. Tari ini merupakan tari yang dilakukan sebagai sarana upacara adat suatu daerah. Biasanya mempunyai kekuatan magis, tetapi sebagai manusia yang beragama, ketergantungan kita hanya kepada Sang Pencipta. Ciri-ciri dari tari upacara ini adalah gerak tari maupun iringan sederhana dan terkesan monoton. Berikut adalah contoh tari upacara. Dan yang kedua, tari hiburan, yaitu jenis tari yang menjadi sebuah sarana untuk mengungkapkan rasa gembira. Dengan kata lain, fungsinya adalah memeriahkan keakraban pertemuan dan memberikan kesempatan serta penyaluran hobi dan kegemaran dalam menari. Ciri-ciri dari tari hiburan ini, mood yang gembira adalah faktor utamanya. Umumnya tari berpasangan laki-laki dan perempuan, bersifat rekreatif, gerak relatif mudah dipelajari, bahkan banyak gerak improvisasi dan mudah melibatkan banyak orang. Itu adalah contoh dari tari hiburan. Dan yang terakhir adalah atau yang ketiga, tari pertunjukan. Tari pertunjukan yaitu sebuah karya tari yang memang dipersiapkan sehingga penonton dapat melihat keindahan yang terdapat dari seorang penari. Bagaimana cara penari itu mengekspresikan sebuah karya. Ciri-ciri dari tari pertunjukan ini, adanya faktor imajinatif atau kreativitas, adanya ide yang mengarah pada pementasan profesional, lokasi pementasan di tempat khusus baik tradisional maupun modern. Jadi kalian sudah tahu kan apa itu seni tari? Pada dasarnya kalian itu sudah melakukan gerakan dasar pada seni tari di kehidupan sehari-hari. Hanya saja kalian tidak menyadari hal itu. Kalau gerakan-gerakan itu disatukan, ditata, kemudian diatur dengan ritme sehingga menjadi sebuah gerakan yang indah, dan itulah sudah seni tari. Apalagi kalau sudah ditambah dengan iringan musik, maka akan menjadi gerakan seni tari yang sempurna, yang layak untuk ditunjukkan atau disajikan. Demikian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang sudah kalian terima, apa yang ilmu yang sudah kalian terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.